Oke, halo kawan, halo Hen, halo Jeff, halo Van. Hari ini kita akan ngebahas sih kira-kira event apa yang akan kita buat gitu. Dan gimana sih kita bakal memasarkan event ini gitu ya. Nah, mungkin pertama-tama kan dari siapa ini? Oke, oh dari Hendra. Oke, bakal jelasin ini ya Hen ya, tentang kompeten ya atau situational analysis ya Hen ya. Untuk Hendra silakan Hen, dijelasin dulu Hen. Halo, semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakadani dari kelompok di Asian Team. Ini saya akan membahas tentang startup Kompetenko. Nah, jadi Kompetenko itu apa? Kompetenko merupakan startup yang bergerak di bidang edutech yang berasal dari Bandung. Nah, Kompetenko sendiri itu berdiri di tahun 2020 akhir dan mulai bergerak aktif di awal tahun 2021. Kompetenko itu menyediakan apa sih? Kompetenko sendiri menyediakan layanan membantu para mahasiswa-mahasiswi di Indonesia agar dapat memudahkan mereka dalam menekuni karir digital yang mereka inginkan. Adapun dari sisi lainnya yang kami layani ialah tersedia di web Kompetenko dan terdapat yang material seperti digital marketing, IT, copywriting, dan material lainnya yang dibutuhkan oleh para mahasiswa-mahasiswi dalam mendapatkan karir di perusahaan ternama. Kompetensi sendiri sempat mengalami vakum nih, karena terhentinya di bagian finansial yang membuat mereka terpaksa untuk tidak melakukan kegiatan apapun selama 6 bulan. Sedangkan pandemi COVID itu sangat menjadi momok yang sangat menakutkan bagi setiap perusahaan, salah satunya itu perusahaan Kompetenko. Karena itu, Kompetenko sempat vakum 6 bulan karena tidak adanya finansial untuk melanjutkan perusahaan. Sebagai seorang PR, tentu ini bukan hal yang mudah meningkatkan kembali brand awareness dan membangun kita perusahaan publik. Oleh karena itu, perlu adanya PR campaign untuk membangun citra di publik yang sepertinya dengan melakukan seperti terlebih dahulu, planning, survei hingga pemanfaatan berbagai digital channel sosial media. Nah, market research-nya kita udah melakukan market research, yakni target audiens kita sendiri itu berkisar di antara 18 sampai 24 tahun. Sedangkan channel yang kita pakai untuk campaign ini yakni Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Dan produk kita itu yakni material on website, dan kompetitor kita pasti banyak, tapi kita hanya 4 yang menjadi patokan kompetitor karena ini merupakan pesaing terbuat kita yakni harusmi.com, Temu and Grow, Ruang Guru, dan Triple. Nah, SWOT analisisnya gimana? Kita mempunyai frame yakni user marketing yang memiliki peminat hingga pendaftar yang lumayan banyak. Terus juga followers di Instagram dan LinkedIn itu kita mengalami pertumbuhan setiap bulannya yang lumayan aktif. Dan kita juga mempunyai community di Telegram. Lalu weakness-nya apa? Product awareness-nya kita belum tinggi banget. Sedangkan exposure kita juga itu belum tinggi juga. Dan produk kita juga belum jelas. Gitu. Belum jelas dan belum kokoh. Sehingga menambahkannya juga sulit. Opportunity-nya apa? Banyak mahasiswa-mahasiswi di masa pandemi COVID melakukan kegiatan secara virtual. Dan ini menjadi suatu peluang untuk kita. Dan juga kita mempunyai university relationship, salah satunya itu di UNPAD. Lalu kita menjadi menteri kolaborasi di organisasi yang sudah tinggi buat awareness-nya, contoh ISEC, student catalyze, dan lain-lain. Lalu threat-nya atau ancamannya itu apa? Ancaman kita ini banyak kompetitor yang telah memiliki product awareness yang sangat serupa dengan kita. Dan untuk desain kompetitor juga itu lebih attracting dan menarik perhatian, sehingga itu lebih sellingnya itu lebih tinggi daripada kita. Lalu goal dan objektifnya apa? Objektifnya kita menjadi top niche platform yang membantu mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia untuk high karir lebih mudah dalam satu aplikasi serta meningkatkan awareness Kompetenko sebagai solusi bagi para mahasiswa-mahasiswi di Indonesia dalam mencari karir mereka. Nah, goalsnya apa? Kita mempunyai goals yakni peningkatan 2.000 followers di Instagram dan 1.000 LinkedIn. Lalu 1.000 sign up yang di website kita karena kita harus mempunyai user terlebih dahulu untuk meningkatkan kredibilitas, lalu 100 lebih user database, 500 member community Telegram sehingga kita tetap bisa melakukan customer relationship management, dan kita harus melakukan 20 lebih long term partnership sama media partner atau community partner agar terjalinnya suatu media partner yang baik dan juga semakin interestnya produk dan company awareness kita. Oke, thank you Hen.
Tadi oke, thank you, sudah dapat sih poinnya. Nah, mungkin lanjutnya itu kita kan perlu nih, kalau memang itu kan kita perlu strategi dah sih. Nah, kira-kira kayak mana sih strategi ini? Ada yang ini dah. Apa? Oh, Jeff ya? Oke, Jeff, boleh lah Jeff, boleh kasih tau nih strategi apa yang bakal kita lakuin untuk acara atau event kali ini, Jeff. Yuk, silakan Jeff, langsung Itu Jeff. mengenai strategi dari kampanye PR yang akan kami lakukan. Nah, dalam membuat kampanye PR ini kami lakukan dengan strategi event marketing, campaign volunteer, dan community on Telegram. Nah, untuk menentukan topik dari event marketing yang akan dilakukan, kami coba untuk sesuaikan dengan hasil survei yang sudah kami lakukan terhadap daya minat mahasiswa, yaitu dengan menghadirkan pembicara-pembicara dari perusahaan-perusahaan terkenal. Nah, baru setelah itu kami buka volunteer bagi siapa saja yang menginginkannya, dengan tujuan membantu mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dan portofolio dari kegiatan yang akan dilakukan ini. Nah, untuk memudahkan penyebaran informasi dan komunikasi, maka dibuatlah grup melalui aplikasi Telegram yang sudah dilakukan tersebut. Nah, kampanye ini akan dilakukan dengan key of communication-nya adalah hashtag #RaiKurir. Nah, sehingga nantinya akan sangat memudahkan dan akan mudah dilirik oleh para audiens nantinya. Nah, untuk memasifkan hashtag tersebut, maka kami akan mengajak pembicara-pembicara untuk ikut memboomingkan di media sosial, terutama di media sosial mereka. Dan nantinya kami juga akan membuat video coming soon serta teaser dari kegiatan marketing ini nantinya agar penyebaran informasi akan lebih luas dan masif ke depannya. Sebagai bentuk implementasinya, kami akan membuat beberapa event, yang diantaranya adalah event marketing, sebuah event yang kami create secara spesial dengan topik How to Learn Internship into Your Dream Startup. Nah, pada event ini kami akan mengundang beberapa speaker yang expert di bidangnya, diantaranya berasal dari Tokopedia, Gojek, Ruang Guru, dan juga Dana. Setelah itu, kami akan membuat campaign volunteer dengan topik Accelerate Your Career Growth. Beberapa event ini kami harapkan dapat menjadi sesuatu yang efektif untuk dapat mengedukasi dan juga sebagai rangkaian dari campaign PR yang kami laksanakan. Setelah itu, kami akan mengadakan community on Telegram, kemudian juga ada video marketing on social media yang kami akan create sedemikian rupa untuk kami laksanakan di sosial media, diantaranya adalah Instagram, Facebook, dan juga Twitter sebagai media massa yang memuat banyak sekali massa sesuai dengan PR campaign yang akan kami laksanakan ini. Setelah itu juga ada content marketing yang kami buat melalui Reels, Feeds, dan juga Story pada sosial media seperti halnya Instagram. Nah, setelah itu kami akan melaksanakan email marketing dan juga KOL bersama dengan influencer. Oke, thank you Van. Nah, yang terakhir itu evaluasi sih. Nah, kalau evaluasi sendiri ya, kalau menurut aku nih, yang pertama adalah kalau positifnya itu yang aku catat itu pertama peningkatan followersnya Instagram sebanyak 2000 lebih dalam waktu 1,5 bulan. Nah, terus tuh juga ada database sebanyak 3000 plus user, peningkatan followersnya di LinkedIn sebanyak 1000 lebih followers, gila, banyak juga sih ini. Terus 100 lebih user yang sign up ke website Competentco. Nah, terus tuh juga ada apa ini? Ini aku catat nih, new community on Telegram dengan member sebanyak 500 lebih. Itu. Nah, terus tuh ada 100.000 lebih reach selama sebulan ke sosial media Instagram dan 50.000 lebih ke sosial media LinkedIn. Ini lumayan banyak sih. Ini evaluasinya sih menurut aku ya, dan hal yang positif yang bakal kita dapat. Nah, ada satu lagi nih, itu adalah bertambahnya 1000 lebih pendaftar event marketing dan juga 700 lebih volunteer yang mendaftar. Nah, tapi aku ngerasa kayak kita ada ada yang negatifnya juga nih. Sisi negatif yang kita juga lakukan, evaluasi yang negatif lah gitu ya. Itu yang pertama adalah waktu persiapannya sangat singkat, kawan-kawan. Itu singkatnya, itu agak susah teman-teman. Nah, yang kedua adalah biaya untuk keperluan aktivitas PR sangat minim. Nah, kita kayaknya lebih bermasalah di budget. Kayaknya terus-terusan masalahnya di budget. Nah, yang terakhir itu adalah belum kokohnya produk dan perusahaan yang kompeten itu. Nah, ini kan juga jadi masalah sih untuk kita. Nah, kayaknya itu sih evaluasi yang bisa aku jelasin ya dari strategi dan lain sebagainya tadi dijelasi oleh teman-teman Evan, Jeffrey, sama
Hendra. Oke. Ya itu sih kayaknya. Nah, thank you semuanya dan mari kita tonton hasil dari video kampanyenya.